ya Allah saya nggak pernah tahu negara mana yang akan saya kunjungi, tapi saya yakin saya bisa gitu. Dan akhirnya saya salawatin, masukin ke lemari. Seminggu kemudian. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Kizar Pods. Hello people, kembali lagi bersama gue di Kizar Kasih on Kizar Pods. Ya. Halo teman-teman semua, hari ini gue kedatangan tamu spesial. Kayak orang sibuk banget sih emang. Enggak, Sibuk biasa banget. aja. Mega Zulaila. Ya. Dadadadada. Halo guys. Gimana Il kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik ya? Sehat, alhamdulillah baik. Senang bisa ketemu Kizar lagi. Lama banget gue ketemu. Kita ketemu kapan sih? Saya sama Il terakhir itu Il 2017. 17 terakhir. 2017 kita ketemu. 2017 kita berpisah. Berpisah. Dipisahkan oleh dudu Dudu. gitu. Tapi kita sempat mantun ya. Kita Sempat mantun. Itu 2000 berapa ya? 2017, lulus tapi kita lanjut 2018 gak sih? Oh, gue nggak ikut. Oh, lu Nggak, 2018 ya, gak ikut? nggak ikut 2018. Yang ikut sama Kak Jerry sama Iya. Jadi sama si siapa sih? Putra. Nah, gue nggak ikut. Iya, iya. Itu Oke. acara apa tuh? Sama. Sama pantun juga, tapi next di tahun selanjutnya. Kalau kita kan Di tempatnya sama? Beda? Sama. Oh, sama. di Revo tahun ya. Iya, di Di Revo. Revo Town. Oke, Il. Nih lah Il, gue liat-liat sibuk banget. Udah berapa tahun sih kuliah? Berarti 3 tahun lah ya. 3 tahun. 3 Kan tahun. Semester 6 kita gak sih? Semester 6 ya. Iya. Banyak banget kayaknya kegiatan lain. Jadi aktivis apa enggak nih? Aduh, kalau aktivis kayak udah aktebal kayaknya. Enggak sih, kayak sekarang fokus lagi kuliah, mau KKN. Karena lagi pandemi kayak gini, KKN dari rumah jar. Kita buat kayak semacam project society, kita buat semacam kayak pengabdian, cuman lebih kepada bagaimana masyarakat bisa paham tentang gerakan masyarakat sehat, tentang bagaimana hidup sehat, seperti itu aja sih. Kayak misalkan di dekat rumah kita ada pondok pesantren, Iya. kita kayak lebih ke dakwah juga bisa gitu, dan banyak hal lainnya. Yang penting pilar mahasiswa itu ada gitu, kayak 3 pilar mahasiswanya ada gitu. Oke. Terus kemarin kan Lail sempat jadi duta delegate. Jadi duta apa enggak sih? Apa sih itu apa sih? Kan Oh, itu- banyak gue kepo nih, gue kepo. Itu apa sih sebenarnya gitu kan? Banyak yang kepo sih. Oh, kalau itu jadi delegasi jar. Kita ikut sebuah program pertama sih ikut di Malaysia Thailand jar. Iya. Itu program namanya ASEAN Future Leader Summit. Program menarik selama 4 hari tentang kepemimpinan dan kepemudaan, dan itu diikuti dengan berbagai negara di ASEAN. Jadi saya ikutnya itu juga dari rekomendasi dosen. Rekomendasi dosen. Rekomendasi dosen. Tapi kok bisa gitu bareng sama dia? Siapa ya dia? Ini ada nih orang. Oh iya. Jadi Itu loh, ceritanya gini. Kok bisa ketemu lagi gitu kan? Mungkin dia ini orang yang beruntung kalau kata bener, gua. bener. Banyak orang pintar tapi jarang orang beruntung. Mungkin Betul. beruntung dia baik sama orang, dia aware sama orang, dia ngebuka dirinya sama siapapun gitu. Dan orang-orang yang kayak gini tuh orang-orang yang jarang gitu ya. Jarang ya? Kayak ibarat ada 10 ya 2-3 orang lah. Ada 3 orang. Nah, jadi sebenarnya bingung kok Lail sama Dimas tuh bisa barengan di satu acara bareng gitu kan. Oh gitu. Itu kayak ini apaan sih kok bisa barengan gitu kan? Ceritain jangan diem yang sebenarnya nih. Enggak apa-apa, nggak diceritain juga. Iya, Yang mau gue tanya sebenarnya tujuannya dari yang tadi itu sebenarnya buat apa gitu? Apa emang kayak hubungan antar negara, apa cuman antar mahasiswa atau gimana? Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau awalnya nggak sih, karena Ya awalnya coba. jadi awalnya kayak gini. Jadi ada salah satu dosen yang rekomendasiin Lail untuk ikut kayak kalau di kampus dipanggilnya Mega. Mega kayaknya kamu ada ini deh, ada bakat untuk bisa exchange gitu kan. Ikut sebuah program. Jadi dikasih taunya ini hari ini sore tadi, besok malamnya itu penutupan. Akhirnya Lail coba apply dan sebenarnya gini jar. Sebenarnya dari awalnya itu ada yang lebih lebih orang tuh akan dapat esensinya. Boleh tahu nggak? Nah, Itu yang ditanya.
Jadi ntar itu bisa iya ya kayak gini nih Jar. Kalau mau diceritain boleh, enggak juga boleh. Nggak apa-apa. Apa ntar di luar video boleh. Nggak, jadi gini awalnya. Lulus SMA, masuk UIN. Masuk UIN, kuliah tuh dapat beasiswa. Nah, beasiswa ini yang mengharuskan Lail untuk di asrama. Jadi Oh iya, Lail kalau di kampus mahasiswi, kalau di asrama santri. Jadi kalau misalkan pagi mahasiswi, sore sampai malam santri. Jadi hidup kayak pagi mahasiswi, siang sore sampai malam santri. Idaman banget gak sih? Iya. Nah udah kayak gitu ngejalanin Entar lu, setahun. tapi sekarang santri juga masih tetap? Enggak. Apa udah enggak? Berapa tahun karena sih itu? 2 tahun. Oke. Setahun jadi santri, 2 tahun jadi pengurus. Kita yang ngurus adik-adik baru juga. Okay, Nah jadi next. saat santri gini Jar, ada salah satu pengajar, dosen, ustadz. Kita lagi belajar tentang bab-bab haji gitu. Jadi ustadznya bilang kayak gini Jar, coba ada pertanyaan nggak gitu kan. Nah terus saya angkat tangan, ya ustadz saya boleh tanya gitu. Afwan Ustadz, apa sih Ustadz yang buat Ustadz itu keluar negeri, haji, bahkan umrah tuh gratis gitu, kata Ustadznya kayak gitu. Nah akhirnya kata Ustadznya, coba apa? Dan itu kita jawab kayak uang, terus bahasa, doa orang tua dan lain sebagainya. Nah akhirnya kita pada nyerah karena itu jawabannya salah semua dan dosennya jawab cuma satu. Apa itu? Persiapannya? Apa itu? Apa coba Jar? Persiapannya doa. Doa salah. Up. Oke. Apa nih? Jawabannya cuma satu. Apa? Paspor. Oh iya, gue pernah denger ya. Terus Nah, terus. jadi ada filosofinya. Jadi ustadznya ini pengen banget haji, umroh dan haji dah pokoknya kayak gitu dari tahun 2006. Ustadznya punya semua persyaratannya, ustadz punya paspor, punya dan sebagainya, dimasukin sama ustadz itu di dalam lemari, diselawatin. Udah ustadznya itu bilang, ya Allah saya nggak pernah tahu saya bisa haji kapan, tapi saya udah punya persyaratannya. Saya nggak pernah tahu dipanggilnya kapan, tapi saya sudah siap semuanya. 2 tahun kemudian ustadznya lagi jalan sama ustadz, ada gurunya. Jadi gurunya itu bilang ke ustadz, Afwan Ustadz, ente punya temen nggak yang kayaknya orangnya oke buat diajak travel gitu. Jadi gurunya ini punya travel umroh dan haji. Ternyata guide-nya itu lagi sakit. Nah lagi sakit, makanya nanya sama ustadz, sama gurunya nanya sama Ustadz Milki itu. Nah nanya, dan siapa ya kira-kira penggantinya? Lantas si ustadznya menjawab, oh Afwan Ustadz, saya sendiri, kayaknya saya siap nih. Nah gitu, dari gitu. situ, tapi 3 hari lagi harus berangkat loh. Ya saya siap, semua persyaratannya udah ada Ustadz. Nah akhirnya 3 hari lagi berangkat, sampai sekarang travelnya dimilikin sama Ustadz Milki. Alhamdulillah, mantap ya. Nah kayak gitu dah, dari situ belajar langsung searching cara buat paspor. Online ya sekarang. Dulu Dulu masih ke imigrasi Lail bikin di imigrasi Tangerang. Itu malam Jumat, dapat nomor antrian dulu hari Jumat, Lail berangkat besoknya Lail berangkat. Seminggu kemudian jadi, akhirnya udah Lail juga menyamakan hal itu kayak, ya Allah saya nggak pernah tahu negara mana yang akan saya kunjungi, tapi saya yakin saya bisa gitu. Dan akhirnya saya salawatin, masukin ke lemari. Seminggu kemudian, ini waktu yang sangat cepat, nggak tahu, alhamdulillah di tahun 2017 itu tahun-tahun bener-bener rezeki. 2017 masuk 2018 tahun-tahun rezeki itu ya 2018. Dosen bilang kayak gini, Mega kayaknya kamu ada bakat deh gitu. Akhirnya coba aja terus kayaknya enggak deh gitu. Karena dalam hati gini Jar, kayak ya gila, gue baru punya paspor seminggu, Ustadz Milki 2 tahun, bayangin gitu. Gue baru seminggu, enggak deh gitu. Oh makasih deh Ustadz, makasih deh Mister gitu. Akhirnya malamnya tuh kan penutupan, karena kan kayak sore baru dikasih tahu besoknya penutupan. Terus dalam hati kadang kita kan kalau mau tidur kayak mikir kayak hari ini lagi nggak seneng gitu, hari ini lagi sedih, hari ini lagi seneng ketemu orang gitu. Kadang mikir kayak oh iya ya, kenapa nggak dicoba? Kalau misalkan gagal bisa jadi barometer untuk the next project atau the next agenda. Kalau misalkan oke, ya ini memang kesempatan gitu kan. Akhirnya
akhirnya 2 minggu kemudian eh, misternya bilang kayak gini nih, Mega, kamu jangan lupa ya aktifin Gmail karena kamu akan pengumumannya dari Gmail. Oke, diaktifin Gmail seminggu nggak ada pengumuman, 2 minggu nggak ada pengumuman, 3 minggu nggak ada pengumuman, 4 minggu jar nggak ada pengumuman. Oh ya, gue nggak terima nih, kayak ya udahlah emang bukan rezeki gitu kan. Udah gitu kayak udah akhirnya tuh masuk ke bulan puasa, kita tim abis sahur, sholat subuh tidur, bangun jam 8 jar. Lu juga gitu kan? Gimana kalau lagi emang gak ada kegiatan pagi ya tidur Lah, itu udah nikmat terindah banget dalam dunia. emang setan. Ya terus Nah udah gitu kita di asrama kan tidur asrama tuh berempat gitu ya, rame lah pokoknya. Buka handphone, ngecek handphone, congratulations ya delegate Indonesia for AFLES 2018 gitu kan. Kayak oh my god, gue mimpi apa nih gitu ya, ini berkah gak sih tidur habis subuh gitu, kayaknya berkah deh gitu. Akhirnya berkah tidur habis subuh ya, berkah. oh rezeki ya, padahal rezeki dipatok ayam, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah akhirnya dari situ udah langsung bikin persyaratan. Jadi itu tuh kalau nggak salah Rabu pengumumannya, terus hari Minggunya kita harus kirim tiket pesawat. Nah saat itu kan kayak kaget nggak sih, kayak shock lah, kayak hah, kayak belum, kayak tinggal di Bekasi, saudara-saudara di Bekasi, paling jauh juga Jakarta, nggak pernah di luar Jabodetabek tuh nggak pernah naik pesawat, kayak gimana nih gitu. Terus waktu itu kayak biaya juga masih yang mikir-mikir gitu kan, ngomong sama misternya, oh ya coba kamu masukin ke UNIF. Akhirnya dapat dari UNIF. Dapat dari UNIF Tiket pesawat. Terus selama kegiatan di sana juga dibiayain sama salah satu PT yang ada di kawasan. Itu gimana tuh? Jadi waktu itu gini, ada tetangga Lail yang memang HRD salah satu PT di kawasan. Katanya dia lagi nyari pemuda yang aktif, semangat buat dijadiin role model anak-anak yatim gitu. Nah akhirnya Lail juga kebetulan saat itu lagi pengen berangkat ke Malaysia, Thailand, dan memang pasti kan butuh kayak untuk kita pegangan atau apa gitu kan. Pastilah. Pegangan. Iya. Nah akhirnya dibiayain, dan akhirnya Lail sempat kayak bikin acara di situ, anak yatim semua, kayak buat kayak motivasi, oh ternyata kita tuh bisa loh gitu, dengan keterbatasan hidup, keterbatasan segalanya kita bisa. Nah dari situ udah akhirnya Lail masuk grup, udah akhirnya bener-bener really appreciate. Kayak seminggu sebelum berangkat atau 2 minggu sebelum berangkat ya, 2 minggu apa seminggu ya, pokoknya 2 minggu lah, 2 minggu sebelum berangkat. Jadi di AFLES ini ada ambasador setiap negara, Jar. Maksudnya Gini, kan negara ASEAN kan ada 10 nih. Iya. Jadi setiap negara dari 10 negara ini tuh punya ambasador. Ambasador ini buat apa sih? Ambasador ini yang buat ngayomin delegasi di Indonesia atau delegasi di setiap negara. Kayak misalkan, halo guys, buat performance apa? Oh guys, setiap negara bawa baju khas masing-masing ya. Kayak misalkan bawa baju batik. Gue mikir waktu itu kayak, Indonesia kaya dengan batik budaya. Kalau misalkan disuruh bawa batik dengan corak dan warna yang berbeda, kayak apaan sih gitu loh. Iya benar. Nah, akhirnya Lail cari salah satu sponsor, dapatlah sponsor di Jogja. Akhirnya kita dapat sponsor itu, dibagiin batik satu-satu, dan kayak alhamdulillah dapat. Nah dari situ ambasadornya kayak ngelihat Lail tuh appreciate banget, kayak ya Lail gini gitu kan. Nah udah kayak gitu pernah ambasadornya nelfon kayak, Mega, jangan kasih tahu delegasi ya kalau misalkan saya nggak bisa berangkat nanti di hari H karena saya mau operasi. Jadi ambasador ini bilang, dan tolong gantikan saya sebagai ambasador. Gitu. Jadi Lail jadi ambasadornya. Nah untuk Indonesia aja. Untuk Indonesia aja. Tapi kan kayak, oh jangan saya Kak, ada salah satu teman lah dari Bandung. Ini aja Kak gitu, kayak ada namanya teman lain namanya Desgi ya. Jadi udah Desgi aja, dia hebat gitu. Maksudnya kayak Lail mah baru juga ini baru mau berangkat gitu, janganlah gitu. Oh enggak, akhirnya ya udah, akhirnya dengan rembukan teman-teman akhirnya. Kenapa? Nah udah akhirnya Lail jadi ambasador. Semenjak Lail jadi ambasador kan, jadi Lail kan ambasadornya. Ada salah satu delegasi Jar, dia dapat beasiswa di Jepang. Dari Indo juga. Dari Indonesia, terus? Indonesia.
Akhirnya dia mengundurkan diri. Lail nggak tahu dong harus berbuat apa karena baru sehari kayak gini gitu, dan nggak tahu kebijakan bagaimana ketika ada orang yang mengundurkan diri harus apa gitu kan. Dan saya telepon nggak hubungin ke orang tuanya kalau nggak salah, ini bagaimana kan gitu ya. Akhirnya ya udah, kamu cari teman yang memang dia mumpuni dan punya paspor. Coba. Oh iya, udah nyampe nih, nyampe. Tapi awalnya Lail cari teman dekat dong, teman dekat. Ada salah satu teman dekat di sekolah dan pasti Kijar tahu lah. Jeng. Terus Nah, Lail tanya, ayo mau ikut nggak gitu kan. Waktu itu dia masih di Jogja. Mau ikut nggak? Oh, belum punya paspor. Belum rezeki kan. Belum rezeki. Udah di Jogja aja berarti. Ya, terus jauh kan kayak buat persyaratan paspor ada kayak kakak atau apa itu kan. Kayak harus ngambil ke Bekasi, kayak ribet gitu. Akhirnya manggil lah nih si dia ini gitu, kayak dia lagi dia kalau nggak salah lagi makan sushi kalau apa gitu. Terus Lail komen, Indonesia mulu, Thailand lah. Iya. Nah, mulai dari situ lah ayo kata dia gitu kan. Lah kenapa enggak gitu kan. Lah ayo kan gitu ya. Anaknya kan ayoan dia mah ya. Ya udah langsung. Ayo. Terus Lail kan orangnya nggak suka bertele-tele. Udah ayo. Ketemu gua di MCD. Ayo ketemu MCD. Udah ngobrol. Gue punya ABCDE, ya udah. Itu berapa hari, berapa minggu lagi mau berangkat atau gimana? Jangka 2 minggu ya, Dim ya? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Nggak nyampe 2 minggu. Seminggu. Tapi kalau itu nggak usah ngurus ke kedutaan kan? Enggak, kita buat paspor aja. Paspor doang. Tapi lu sanggup nggak buat paspor dalam waktu seminggu? Tapi gue bakal bantuin kayak buat nomor antriannya, terus cara-caranya gitu. Gue bakal bantuin itu. Oke, gue bisa kan gitu ya. Nah, terus kan emang dia juga anaknya oke gitu ya. Dan nggak malu-maluin lah gitu buat diajak dan digantiin. Parah, nggak malu-maluin. Ya emang nggak malu-maluin masa. Enggak, maksudnya gue nggak salah milih orang gitu. Iya. Gue nggak salah milih orang gitu. Nah udah gitu, ya udah. Dan dia tanpa persyaratan, tanpa menunggu 4 bulan, 4 minggu deh. 4 minggu. Tanpa 4 minggu, tanpa kayak harus gue ngeliat Gmail. Dia enggak. Dia kayak harus tidur habis subuh gitu. Ya harus tidur habis subuh. Tapi itu mungkin cara rezekinya dia gitu. Iya benar. Dan nggak semua orang. Karena mungkin personality dia sama orang gitu. Karena kan rezeki itu dapat dari mana aja. Nah gitu. Salah satunya dari teman ke teman gitu. Dan gue sangat bersyukur tentang itu. Akhirnya kita berangkat bareng, ikut kegiatan bareng selama kegiatan di Afresh. Kayak jadi gini ya. Jadi teman Lail tuh roommate Lail tuh dari Laos. Tapi saat dari Soekarno nyampe Malaysia, nyampe di AKEP, Akademi Pengajian Tinggi situ, Lail nyampe duluan. Yang Lail tahu dia tuh dari Laos. Lail sholat dulu kan, waktu itu udah zuhur kan, beda Indonesia Malaysia cuma 1 jam. Sholat zuhur, ada yang ngetok pintu Jar. Tok gitu ya. Excuse me kata dia gitu. Lail buka. Ngapa? Siapa ya gitu? Enggak gitu. Neng. Oh iya. Enggak. Lail buka, nek gitu langsung. Welcome kata Lail gitu ya. Terus Lail tanya dong kayak what's your name gitu ya. Terus dia bilang, do you know Coca-Cola? Yes, I know. I'm Pepsi. Oh, jokes. Iya. Nama dia Pepsi. Iya, maksudnya dia mencoba buat mengejok dengan nama dia gitu kan. Iya. Kayak mantap. Iya kayak oh iya, I know Coca-Cola. Iya, I'm Pepsi kan gitu ya. Udah kenalan masuk, terus dia tanya-tanya. Lalu pakai mukena, what is it? Gitu kan kayak this is real kayak aku ceritain kalau ini kenapa gitu. Dia juga ceritain kalau I'm Buddhism gitu. Dia dari Laos, dia Buddha dan lain sebagainya. Udah akhirnya selama kegiatan itu kayak kita buat kayak bagaimana sih pemimpin pemuda di tahun yang akan datang gitu kayak gitu-gitu. Dan selama kegiatan itu kayak nggak hanya belajar, kita main-main kayak ngelilingin Malaka dan lain sebagainya. Nah dari situ kayak Lail buat kenangan-kenangan sama orang yang orang seneng gitu. Kan ada orang gini Zar, ada orang yang pinter cuman pinter untuk dirinya, pinter untuk kayak dapet ilmu atau ya orang ngelihat dia kayak yang ya udah oke. Tapi nggak dikangenin orang. Iya, nggak dikangenin. Betul. Nah
delegasi-delegasi dari negara kayak Thailand. Kita deket banget, kalau Lali deket sama Thailand karena Thailand unik ya. Iya, unik. Apalagi ada salah satu delegate di ขอบคุณ Thailand. ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye.